Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Olejo Kamila dengan NIM G002467 dari kelompok SGD A7 atau 2407 dengan aslab pengampu kelompok Mbak Karen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi di blok 2.3 ini mengenai neuroanatomi. Jadi pertama saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Jadi terdapat seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A yang dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan. Selain itu, pasien dilaporkan tidak berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata dan bingung ketika diajak bicara. Lalu tidak terdapat adanya riwayat trauma kepala sebelumnya. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan yang pertama hemisparesia atau kelemahan di sisi kanan, kemudian refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Lalu hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan. Kemudian saat diminta menundukkan lidah, lidah pasien menyimak ke arah kiri, dan pasien kesulitan berbicara secara motorik tapi memahami instruksi yang sederhana. Lalu dari riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, pasien memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kemudian pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Lalu terdapat pula iskemia parsial pada pons daerah kiri. Oke, jadi tadi didapatkan pada pemeriksaan fisik yaitu hemisparesia di sisi kanan itu meningkat. Terdapat hemisparesia di sisi kanan atau kelemahan di sisi kanan. Hal ini terjadi karena jika terjadi kelemahan di sisi kanan, maka yang akan terjadi kerusakan adalah di otak di sisi kiri. Kenapa? Karena terdapat namanya traktus kortikospinal, dia itu menyelang di medula oblongata atau kita sebut dengan decussatio pyramidum. Jadi lesi di otak kiri akan mempengaruhi bagian tubuh sebelah kanan. Kemudian refleks yang meningkat ini dipengaruhi oleh upper motor neuron. Jadi ketika terjadi lesi akan terjadi hilangnya kontrol pada refleks spinal sehingga refleks menjadi hiperaktif. Kemudian tanda Babinski sign positif di sisi kanan terjadi karena hilangnya kontrol yang supraspinal terhadap jalur refleks. Jadi biasanya ditekan oleh upper motor neuron seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan struktur pembentuk dari sirkulus villi dimulai dari bagian anterior hingga posterior. Kemudian juga fungsi dalam menjaga profesi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sirkulus villi terlebih dahulu. Ini adalah sirkulus villi. Jadi di sini ada arteri vertebralis yang menyatu menjadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris akan menjadi arteri cerebri posterior. Lalu si arteri cerebri posterior ini dia akan dihubungkan dengan arteri cerebri media oleh arteri komunikans yang posterior. Kemudian ini terdapat arteri carotis interna. Nah, arteri carotis interna ini dia akan menyambang dua, jadi arteri cerebri media sama arteri cerebri anterior. Nah, arteri cerebri media tadi kan dihubungkan oleh komunikans posterior ke arteri cerebri yang posterior. Sedangkan arteri carotis interna ini dia akan menjadi arteri cerebri anterior yang ke atas ini, dan dua arteri cerebri anterior ini akan dihubungkan oleh arteri komunikans yang anterior gitu. Nah, arteri komunikans anterior ini dia akan menghubungkan arteri komunikans anterior yang kanan dan kiri. Dia juga merupakan penghubung utama sisi kanan dan kiri dari sirkulus. Kemudian terdapat arteri carotis interna, dia itu untuk memasukkan darah ke otak anterior dan tengah. Dia akan bercabang menjadi, tadi sudah saya jelaskan, jadi arteri cerebri media dan juga arteri cerebri anterior. Kemudian terdapat arteri komunikans posterior yang merupakan sambungan antara sirkulasi anterior dan juga sirkulasi posterior. Kemudian arteri basilaris dia akan berjalan di sepanjang pons dan akan membentuk posterior komunikans arteri. Lalu terdapat arteri vertebra yang kanan dan kiri, dan ini akan bergabung membentuk arteri basilaris. Jadi fungsi dari sirkulus villi ini dia itu akan menjaga profesi cerebral. Misalkan terjadi sumbatan di salah satu arteri yang besar, itu tetap bisa berjalan karena sumbatan misalnya terjadi di sini.
dia tetap bisa membentuk siklus, aliran darahnya tetap bisa masuk ke arah otak. Karena terdapat sebagai sumbatan di sini, maka dia masih bisa bergerak dari yang sebelah sini gitu. Karena sirkulasi filisi ini merupakan aliran darah kolateral, jadi jika terjadi sumbatan, dia akan membantu mempertahankan perfusi cerebral melalui jalur alternatif untuk mencegah iskemia otak yang lebih luas. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran secara anatomisnya dari sirkulasi filisi. Oke, sebentar. Jadi ini terdapat gambaran dari sirkulasi filisi. Ini adalah sirkulus filisi. Sini ada pons, ada medula oblongata dan pons. Dan di sini adalah sirkulus filisinya. Jadi pertama dari arteria vertebralis ini, arteria vertebralis dia akan berjalan membentuk ini arteria vertebralis juga membentuk arteria basilaris. Kemudian dia akan menjadi arteria cerebri yang posterior. Dan arteria cerebri posterior ini kita lihat dari samping. Ini ada arteria komunikan posterior. Nah, ini arteri komunikan yang posterior. Dia tuh akan arteri komunikan posterior ini dia itu akan menghubungkan dengan arteri cerebri media. Ini arteri cerebri media yang merupakan cabang dari arteri carotis interna. Arteri carotis interna ini kan bercabang dua, jadi arteri cerebri media dan juga arteri cerebri yang anterior. Kemudian arteri cerebri anterior, arteri cerebri anterior ini akan dihubungkan oleh satu arteri communicans, yaitu arteri communicans yang anterior. Gitu. Kemudian fungsi sirkulus filisi itu, dia itu pertama dia akan redundasi suplai darah. Jadi tadi sudah saya jelaskan ketika terjadi sumbatan atau oklusi di salah satu arteri, dia itu akan memungkinkan aliran darah itu mengalir dari sisi lain melalui hubungan dari cabang-cabang arteri ini. Kemudian dia itu juga mencegah iskemia otak. Jadi sirkulus filisi ini akan mencegah, fungsinya itu akan mencegah iskemia otak kemudian juga akan menstabilisasi tekanan darah. Oke. Baik, ini untuk sirkulus filisi. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 2. Oke, disebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamicus. Nah, ini adalah gambaran untuk traktus corticospinalis atau untuk jalur motorik yang volunteer. Nah, traktus corticospinalis ini dia memiliki fungsi utama sebagai pengontrol gerakan volunteer otot rangka, terutama untuk gerakan motorik halus dan juga presisinya. Nah, awalnya itu dia itu berada di korteks motorik primer atau di area 4 Brodmann di gyrus precentralis. Kemudian dia akan berjalan hingga berakhir di ini alpha motorik neurons atau neuron motorik alpha di bagian cornu anterior di medulla spinalis. Dan kemudian pada traktus corticospinalis ini dia itu 90% dia itu akan menyilang serabutnya. Dia akan menyilang, ini kan menyilang. Dia akan menyilang di decussatio pyramidum menjadi traktus cortico lateral. Jadi untuk yang traktus corticospinalis ini dia itu terdapat yang anterior dan juga terdapat yang lateral. Nah, kalau yang lateral ini dia akan menyilang di traktus di bagian decussatio pyramidalis. Atau kita sebut dengan traktus corticospinalis yang lateral. Kenapa lateral? Karena dia mengalami persilangan. Nah, ini traktus corticospinalis yang lateral. Kemudian ini yang anterior dia itu tidak mengalami penyilangan, jadi dia akan lurus terus seperti ini gitu. Kemudian ini untuk traktus yang corticospinalis ini dia itu terletak di kolumna lateral untuk yang traktus corticospinalis lateral. Kemudian untuk yang traktus corticospinalis anterior di bagian medulla spinalis itu terletak di bagian kolumna anterior. Jadi pertama dari otak hingga sampai ke otot itu akan berjalan melalui korteks motorik. Jadi traktus corticospinalis akan berjalan melalui, karena nanti itu corticospinalis ya, jadi dia dari korteks ke medulla spinalis. Nah, dia itu akan berjalan melalui korteks motorik di gyrus precentralis. Lalu dia akan masuk ke corona radiata, berlanjut ke bagian midbrain atau mesencephalons, kemudian ke
pons, kemudian ke medula oblongata, upper part dan juga lower part. Kemudian dia akan menyilang tadi di decussatio pyramidum. Kemudian dia akan masuk ke medula spinalis atau spinal cord. Lalu dia akan bersinaps dengan neuron motorik alfa di kornu anterior. Hingga sinyalnya itu akan sampai ke otot gitu. Ini untuk nyeri dan suhu gitu. Lalu lanjut ke tractus spinothalamicus. Ini untuk Jadi corticus finalis itu dia untuk dalam motorik volunteer. Kalau yang spinothalamicus ini untuk pain and temperature pathways atau untuk nyeri dan suhu. Jadi ini ada tractus spinothalamicus yang lateral dan juga tractus spinothalamicus yang anterior. Nah, fungsi utama dari tractus spinothalamicus itu untuk menghantarkan rasa nyeri dan suhu. Itu untuk yang lateral. Jadi kan dibagi juga tractus spinothalamicus yang lateral dan juga anterior. Kalau yang lateral ini dia akan untuk menghantar rasa nyeri dan suhu. Kalau yang anterior dia untuk raba ringan dan juga tekanan gitu. Kemudian titik awalnya itu dia dari reseptor sensorik perifer berjalan ke neuron sensorik primer di ganglion spinalis hingga bersinaps di substansia gelatinosa. Lalu dia akan berakhir di korteks somatosensorik primer area 123 Brodmann melalui talamus. Nah, jadi ini kita bahas, jadi kan dia spinothalamicus. Jadi dari medula spinalis hingga ke talamus gitu. Kemudian dia akan menyilang di segmen spinal yang sama melalui kommissura anterior di medula spinalis. Oke. Jadi pertama kan ada reseptor nyeri suhu. Jadi ketika suhu terdapat stimulus atau impuls sensorik akan diterima oleh reseptor nyeri dan suhu ke medula spinalis melalui bagian dorsal. Kemudian terjadi sinaps di substansia gelatinosa. Kemudian berjalan terjadi penyilangan di sisi kontralateral melalui kommissura anterior di segmen medula spinalis yang sama. Kemudian jalurnya itu akan berjalan melalui tractus spinothalamicus lateral hingga melewati medula oblongata, melalui pons dan juga melewati mesencephalon. Oke, hingga ke terjadi sinaps lagi di talamus. Kemudian diproyeksikan oleh otak melalui area Brodmann 312 untuk diproyeksikan sensoriknya gitu. Oke. Jadi misalkan terjadi penyilangan, kan ini terjadi penyilangan langsung di medula spinalis. Jadi kalau misalkan terjadi kerusakan di salah satu sisi medula, itu akan menyebabkan hilangnya sensasi nyeri sama suhu gitu. Oke. Termasuk kalau misalkan terjadi di bagian yang anterior. Jadi dia kalau misalkan terjadi kerusakan akan hilang sensasi sentuhan ringan dan juga tekanan gitu. Oke, selanjutnya saya akan membaca pembagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian dari truncus cerebri. Jadi untuk truncus cerebri sendiri itu dibagi menjadi 3. Jadi ada mesencephalon atau midbrain, kemudian ada pons dan juga ada medula oblongata. Oke, untuk mesencephalon sendiri, mesencephalon itu terdapat beberapa bagian. Ini ada bagian dari pedunculus cerebri sebelah sini. Dari sini itu adalah pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri itu dibagi jadi apa aja? Pertama di sini, ini adalah crus cerebri. Kemudian terdapat tegmentum mesencephali, ini tegmentum mesencephali, dan juga tectum mesencephali, ini tectum mesencephali. Kemudian terdapat fossa interpeduncularis di sini, fossa interpeduncularis. Kemudian terdapat substantia nigra yang gelap ini. Kenapa dia gelap? Karena dia terdapat dopamin yang mengandung melanin sehingga dia akan lebih gelap gitu. Nah, fungsinya dia itu adalah untuk memperhalus gerakan. Jadi ketika kita terjadi gerakan-gerakan kasar, gerakan-gerakan yang kasar itu, si substansia nigra ini akan memperhalusnya. Jadi kayak untuk gerakan-gerakan yang terampil gitu. Kemudian terdapat di sini ada aqueductus mesencephali.
Lalu untuk yang pons sendiri di sini dia terdapat nukleus pontis atau untuk relay sinyal dari korteks ke cerebellum, kemudian terdapat nukleus tempat nukleus saraf-saraf. Di sini ada ya nukleus saraf, nukleus pontis dan juga nukleus saraf kranial di kranial 5, 6, dan 7, sebagian juga di nukleus kranial di 8 untuk sensorik dan juga motorik wajah. Kemudian terdapat medula oblongata. Di sini ada nervus juga, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus vagus, nervus glossus, dan juga nervus occlusorius gitu. Jadi untuk medula oblongata kan dibagi jadi ventral dan dorsal ya. Nah di ventral tuh terdapat beberapa bangunan penting kayak piramis, oliva, terus ada sulcus ventrolateral. Sebagian dorsal tuh ada pusat vasomotor cardiorespy, ada fasciculus cuneatus, fasciculus gracilis untuk mengatur somatomotorik di ekstremitas bawah. Kalau yang cuneatus untuk ekstremitas atas, kemudian terdapat sulcus posterolaterales yang akan dilewati oleh nervus 9, 10, 11 gitu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi, ini akan menjelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Nah, ini untuk nervus cranialis motorik murni, jadi kan terdapat 3 nukleus ya. Pertama ada nukleus Edinger-Westphal, kedua ada nukleus nervi trochlearis, kemudian ada nukleus nervi abducens. Nah, untuk nukleus yang pertama, nukleus Edinger-Westphal itu akan terdapat nervus 3 atau columotarius. Dia tuh berfungsi untuk inervasi di area mata. Ada mucus levator palpebra untuk menaikkan kelopak mata. Kemudian ada mucus rectus superior, medial dan inferior, dan juga musculus obliquus yang inferior. Jadi jika terdapat lesi di sana atau ada lesi namanya ptosi, jadi kelopak matanya bakal turun karena musculus levator palpebranya itu yang superior dia lumpuh. Kemudian jika terdapat lesi di sini juga akan terjadi midriasis dan hilangnya refleks pupil. Kemudian kedua terdapat nukleus nervi trochlearis, yaitu nervusnya yang di sana adalah nervus 4 atau nervus trochlearis. Itu berfungsi untuk inervasi musculus obliquus yang superior. Kemudian terdapat nukleus nervi abducens, yaitu nervusnya berarti nervus abducens atau nervus 6. Dia itu untuk inervasi dari musculus rectus yang lateral gitu. Oke. Jadi si nervus oculomotoris ini dia itu untuk gerakan bola mata kayak elevasi kelopak, akomodasi, dan juga kontraksi pupil. Kalau yang nervus 4 atau trochlearis ini dia itu untuk gerakan mata ke bawah dan juga ke medial. Kemudian untuk nervus abducens atau nervus amen itu untuk abduksi dari bola mata gitu. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann, terutama area 4, area 1, 2, 3 atau 3, 1, 2, kemudian area 4 dan 44 dan 45, lalu area 22. Jadi pertama ini adalah area 4. Area 4 ini berada di gyrus presentralis. Ini akan dibatasi oleh sulcus centralis untuk membatasi antara area 4 dan area 312 yang di presentralis dan juga postcentralis. Nah, untuk area Brodmann di area 4 ini merupakan berfungsi untuk gerakan motorik primary motor area. Dia akan berada di lobus frontalis atau tepatnya di anterior dari sulcus centralis. Sulcus centralis di bagian anterior, kalau yang post itu di bagian posterior. Itu fungsinya untuk pengendala utama dari gerakan motorik. Kemudian juga bisa memiliki representasi somatotropik tubuh atau homunculus motorik ya. Kita sebut homunculus motorik di area presentralis ini. Kemudian dia juga mengontrol kontraksi otot melalui tractus corticospinalis yang tadi gitu. Terus untuk area 312 ini itu merupakan area sensorik. Primary somatosensori. Jadi merupakan area sensorik yang primer gitu. Dia tuh berada di lobus parietal, bagian posterior dari sulcus centralis, yaitu untuk menerima atau memproses informasi sensorik dari tubuh gitu. Jadi pertama di area 3 ini akan menerima
input sensorik awal dari talamus, kemudian di area 1 ini akan diproses teksturnya, kemudian di area 2 akan diproses ukuran dan juga bentuk objek atau propriosepsi. Nah, kemudian area-area ini akan membentuk homunculus sensorik gitu. Kemudian terdapat area 4 dan 45 atau Broca speech area. Jadi Broca speech area dia tuh terletak di hemisfer kiri untuk dominan bahasa gitu. Jadi fungsinya itu untuk produksi bahasa lisan dan juga tulisan, kemudian untuk koordinasi tenggorokan otot untuk bicara, kemudian terdapat area-area penting untuk dalam ekspresi bahasa. Jadi kalau misalkan terdapat kerusakan di sana, akan menyebabkan afasia Broca atau bicaranya terganggu, tapi pemahamannya relatif baik. Oke, kemudian lanjut ke area 22 atau auditory association area. Nah, auditory kan bagian dari Wernicke, area Wernicke. Jadi dia tuh lokasinya terdapat di lobus temporalis yang superior, sama di hemisfer kiri. Dia akan berdekatan dengan area pendengaran primer atau berdekatan dengan area 41 dan juga 42. Nah, fungsinya itu untuk pemrosesan dan pemahaman bahasa lisan. Kemudian dia juga menghubungkan suara dengan makna kata. Dan kalau misalnya tadi sudah dijelaskan, maka bicaranya lancar tapi nggak bermakna karena pemahaman bahasanya itu terganggu gitu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai? Jadi ini berhubungan sama homunculus motorik. Oklusi media itu kan, oklusi itu kan penyumbatan ya. Jadi penyumbatan itu akan menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Gitu. Jadi pertama saya akan menjelaskan ini homunculus motorik. Jadi homunculus motorik itu kan untuk distribusi fungsional di bagian lateral juga medial. Kalau lateral itu kan dia akan mengontrol bagian wajah dan juga lengan. Kemudian untuk yang sebelah medial, dalam visura longitudinal tuh semakin ke bawah, jadi dia akan mengontrol bagian tungkai dan kaki gitu. Jadi ketika terjadi oklusi arteri cerebri media, jadi kan arteri cerebri media dia kan cabang dari arteri carotis interna. Dia tuh arteri utama yang mensuplai bagian lateral hemisfer cerebri, termasuk di gyrus presenteralis dan juga gyrus presenteralis dan juga gyrus postcentralis gini. Nah, gyrus presenteralis ini kan motorik primer, kalau yang postcentralis ini kan untuk area sensorik. Sedangkan terdapat juga area bahasa atau Broca and Wernicke di bagian hemisfer kiri gitu. Jadi, ketika terjadi oklusi, terjadi gangguan aliran darah dari bagian lateral korteks motorik yang akan menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan kontralateral. Kemudian, area tungkai itu kan lebih disuplai sama arteri cerebri yang anterior. Jadi, dia tuh relatif gak terkena saat arteri cerebri media itu mengalami oklusi gitu. Makanya, arteri cerebri media ini dia lebih sering menyebabkan kelumpuhan dibandingkan dengan arteri cerebri anterior, karena arteri cerebri anterior itu dominannya disuplai sama Jadi arteri cerebri media ini sering mengalami kelumpuhan di bagian pada wajah dibandingkan tungkai, karena arteri cerebri media itu kan dia lebih dominan mensuplai dari area wajah, sedangkan yang tungkai itu lebih dominan disuplai oleh arteri cerebri yang anterior. Jadi dia tuh relatif nggak terkena atau terjadi kelumpuhan ketika arteri cerebri media mengalami oklusi gitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme dari kompensasi vaskuler yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri carotis interna di bagian kiri itu. Jadi kita balik lagi ke circulus Willisi. Oke, jadi kita lihat ini aja gambar ininya. Nah, ini kembali lagi ke circulus Willisi.
Ini adalah circulus Wilisi. Jadi komponen utamanya itu kan arteri karotis ya. Arteri karotis ini kan, arteri karotis anterior, kiri dan kanan, dextra sinistra. Jadi karena dia akan membagi dua, jadi arteri cerebri anterior dan juga arteri cerebri yang posterior, di mana yang anterior dihubungkan oleh arteri commutatus anterior, kalau yang posterior itu dihubungkan oleh carotis internerve ya, communicans posterior. Jadi kalau misalkan terjadi oklusi di arteri carotis interna yang left ini, yang kiri ini, dia itu akan menyebabkan otak kiri itu kekurangan suplai darah, terutama untuk arteri yang merupakan cabang dari dia, yaitu arteri cerebri yang media dan juga arteri cerebri yang anterior gitu. Oke. Jadi kalau misalkan terjadi oklusi di sini, di sini kan berarti, sorry. Kalau terjadi oklusi di sini, dia tuh harus dialihkan ke yang lain, yaitu dia akan dialihkan ke circulus Wilisi ini. Dia akan dialihkan ke circulus Wilisi. Jadi mekanisme kompensasinya dari sisi kanan, kan tadi terjadi oklusinya di bagian sisi kiri ya. Jadi akan dialihkan melalui sisi kanan. Jadi arteri carotis interna yang kanan ini, kan oklusinya terjadi di kiri ya. Terjadi di kiri, yang kanan ini akan tetap berfungsi. Dia akan mengalirkan darah melalui arteri cerebri anterior yang kanan dan juga arteri communicans anterior. Dia akan mengalirkan ke atas sini, masuk melalui communicans anterior. Kan tadi oklusinya di sini. Jadi yang bawah-bawah sini itu kan harusnya tetap berfungsi ya. Jadi dia tetap berjalan melalui yang arteri carotis interna yang kanan, menyuplai melalui circulus Wilisi ini, bergerak melalui arteri communicans posterior ini hingga dia akan mengalir ke arteri cerebri anterior kiri gitu. Jadi tetap berjalan siklusnya gitu. Nah, kalau misalkan itu kan dari sistem yang anterior. Kalau misalkan dari posterior, jadi arteri bursillaris ini dia tuh akan menyuplai arteri cerebri posterior yang kiri gitu. Jadi dia akan berjalan juga mengatari si siklus ini. Jadi jika terjadi oklusi di arteri carotis interna sini, dia tuh tetap akan berjalan siklusnya. Jadi aliran darahnya itu akan tetap berlanjut gitu. Jadi bagian yang lain itu membantu menyuplai dari bagian yang tersumbat gitu. Tapi pada beberapa individu, circulus Wilisi itu nggak sepenuhnya simetris atau terbuka. Jadi kompensasinya itu nggak cukup gitu. Kompensasi dari perjalanan siklusnya itu nggak cukup. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya iskemi di hemisfer kiri dan juga defisit neurologis, tergantung area otak mana yang terkena gitu. Jadi kesimpulannya, arteri komunikans anterior itu bakal membantu untuk menyuplai ke arteri komunikans anterior yang kiri. Kemudian dari arteri komunikans posterior kiri itu akan menyuplai sebagian wilayah dari MCI yang kiri gitu, media cerebri anterior yang kiri. Oke. Jadi itu untuk mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi kalau misalnya terjadi oklusi di arteri carotis interna yang bagian kiri. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.